Di era cryptocurrency saat ini selalu ada pertanyaan bagi para investor kripto di dunia. Apakah menambang Bitcoin masih menguntungkan untuk hari ini? Sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Lee Jun Sang, ya, CEO dan founder daripada Crypto Academy. Saya akan menceritakan mengenai iMine, ya, sebuah penambangan Bitcoin yang sangat interaktif dan tentunya sangat menguntungkan untuk Anda. Kita semua mengetahui bahwa di 2024 ini terjadi rekor dalam dunia cryptocurrency, yaitu market cap daripada kripto itu tembus sekitar 40.000 triliun, luar biasa ya. Dan tentu saja Bitcoin memiliki ya hampir 50% lebih daripada semua transaksi kripto di muka bumi ini, yaitu sekitar 21.000 triliun rupiah ya. Nah, by the way, Anda mungkin mengetahui bahwa APBN Indonesia itu hanya cuma sekitar 3.500 triliun saja ya. Jadi Anda bisa membayangkan betapa besarnya transaksi Bitcoin dan cryptocurrency di dunia hari ini. Jika kita melihat daripada grafik harga Bitcoin selama ini, ternyata memang di 2024 ini harga satu Bitcoin itu mencapai rekor tertingginya, yaitu di atas 1 miliar. Dan saya yakin sekali Anda yang mendengarkan video ini sudah sangat memahami karakter daripada Bitcoin. Dan hari ini kita bisa melihat bahwa harga Bitcoin itu bertumbuh hampir dengan jutaan atau bahkan ratusan juta kali lipat dibandingkan harganya pada saat peluncuran perdana di tahun 2008. Tentu saja Anda harus bisa bijaksana melihat grafik yang akan saya perlihatkan ini, di mana grafik ini menunjukkan bahwa terjadi fluktuatif daripada harga sebuah Bitcoin. Ya, sekali lagi tentu saja keuntungan Anda itu tergantung sekali lagi kapan Anda membeli dan kapan Anda menjual Bitcoin Anda. Namun satu hal yang pasti adalah di 2024 terjadi rekor. Ya, harga satu Bitcoin mencapai di atas 1 miliar. Berikut adalah sedikit perspektif daripada para pemilik Bitcoin yang merupakan investor Bitcoin. Ya, tergantung daripada waktu kapan Anda memiliki Bitcoin dan kapan Anda tentunya melepasnya. Seandainya hari ini Anda adalah seorang investor Bitcoin dan Anda memiliki Bitcoin di tahun 2011 yang lalu, maka lipat gandaan aset Anda di 2024 ini itu mencapai 109 juta kali lipat. Ya, Anda bisa bayangkan ya, penyimpan jangka panjang dari 2011 hingga 2024, maka hari ini di 2024 itu lipatan asetnya luar biasa dahsyat ya. Jadi sebagai contoh, misalnya Anda di 2011 kenal Bitcoin, membeli dengan harga 1 juta rupiah, maka hari ini uang Anda bernilai 109 triliun. Ya, itulah lipatan aset yang sangat luar biasa besar. Dan seandainya Anda memiliki Bitcoin dalam jangka waktu lebih pendek, misalnya Anda baru kenal Bitcoin ini 2022, maka lipatan aset Anda di 2024 adalah 141 kali lipat. Ya, sebagai contoh, misalnya Anda membeli Bitcoin di 2022 dengan uang 1 juta, maka hari ini nilai uang Anda kurang lebih sekitar 141 juta. Namun sekali lagi, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, harga Bitcoin itu fluktuatif. Ya, sekali lagi nilai lipatan aset atau keuntungan Anda itu tergantung sekali kapan Anda membeli dan kapan Anda menjual secara tepat ya. Nah, tapi yang luar biasa adalah dari sini kita sudah bisa memahami bahwa ternyata dengan memiliki Bitcoin Anda sudah bisa memiliki lipatan aset yang luar biasa dahsyat dibandingkan dengan aset-aset lainnya tentunya. Lalu bagaimana dengan masa depan Bitcoin di Indonesia? Ya, saya sampaikan beberapa berita ya dari CNBC dan beberapa sumber lainnya mengenai masa depan Bitcoin di Indonesia. Di mana hari ini ya investor kripto di Republik ini itu mencapai 18,25 juta orang. Ya, tentu saja ini juga masih sangat jauh daripada jumlah penduduk Indonesia yang mendekati hampir 300 juta. Dan ternyata investor kripto di Indonesia itu adalah investor kripto ke-7 terbesar di dunia. Ya, luar biasa sekali ya. Dan transaksi cryptocurrency atau jumlah aset kripto yang diinvestasikan oleh masyarakat Indonesia menurut data Bapepti sudah mencapai lebih dari 800 triliun ya hingga di 2024 ya. Dan yang luar biasa adalah hari ini Indonesia punya bursa kripto yang ditangani langsung oleh pemerintah dan OJK di tahun 2025.
Tentu saja dengan ditangani oleh OJK di 2025 nanti, yang saat ini masih di bawah Bapepti, kripto akan memiliki masa depan yang jauh lebih cerah ya. Dan Anda tentunya harus bisa mulai memahami ini bahwa di Indonesia, Bitcoin atau cryptocurrency diperbolehkan sebagai aset yang Anda bisa simpan atau Anda bisa investasi. Ya, namun satu hal, kripto belum boleh di Indonesia dipergunakan untuk alat jual beli atau alat pembayaran. Jadi sekali lagi sahabat sekalian, dari seluruh cryptocurrency yang ada di dunia dan di Indonesia, hampir 50% lebih dikuasai oleh yang namanya Bitcoin, yang merupakan induk daripada seluruh cryptocurrency. Ada 3 cara untuk mendapatkan keuntungan dari hadirnya Bitcoin, dan hari ini masih sama ya. Yang pertama adalah saving Bitcoin. Artinya Anda membeli, kemudian Anda simpan dan Anda jual di masa depan saat Anda sudah merasa keuntungannya cukup. Ya, itu cara pertama, cara sederhana yang tidak perlu keahlian. Cara kedua ya adalah trading Bitcoin. Tentunya cara ini perlu keahlian. Saya tidak menganjurkan Anda jika Anda tidak punya keahlian dalam melakukan trading Bitcoin, yaitu Anda melakukan jual beli secara aktif. Anda beli harga murah, Anda jual harga mahal, Anda beli harga murah, jual harga mahal. Artinya Anda mendapatkan capital gain atau selisih keuntungan jual beli tadi. Dan sekali lagi harus perlu keahlian ya. Yang ketiga adalah mining Bitcoin. Ini juga tidak memerlukan keahlian, di mana Anda mendapatkan fee dari transaksi Bitcoin yang ada di muka bumi ini, di mana Bitcoin transaksinya adalah jual beli seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, ada orang beli, simpan dan jual di masa depan. Seluruh transaksi Bitcoin itu ada fee-nya. Dan ketika mining Bitcoin atau kita sebut sebagai menambang Bitcoin adalah Anda melakukan verifikasi transaksi dan mendapatkan fee dalam bentuk Bitcoin dari seluruh transaksi tersebut. Inilah 3 cara untuk mendapatkan keuntungan daripada Bitcoin. Saya ingin sekali memberikan perbandingan kepada Anda semua antara saving dan mining Bitcoin, karena kedua-duanya asik tanpa perlu keahlian ya. Misalnya, hari ini Anda memiliki dana 10.500 USDT dan hari ini satu Bitcoin harganya adalah 68.200 USDT per satu Bitcoin. Saya akan perlihatkan jika Anda melakukan saving Bitcoin hari ini atau Anda membeli Bitcoin dan Anda jual di masa depan, maka kita lihat berapa jumlah Bitcoin yang Anda dapatkan. 10.500 uang Anda dibagi dengan 68.200 harga Bitcoin, maka Anda mendapatkan 0,15 Bitcoin. Dan tentunya 0,15 Bitcoin ini tidak bertambah kecuali Anda beli-beli lagi Bitcoin. Ya, sampai selamanya Anda akan tetap punya 0,15 Bitcoin. Berarti keuntungan Anda tinggal kalikan saja saat Anda menjual nanti. Kapan Anda mau menjualnya di masa depan. Itu untuk saving Bitcoin. Kemudian untuk mining Bitcoin, dengan 10.500 USDT, Anda bisa mendapatkan mesin gold di iMine, di mana rata-rata setiap hari hasil Bitcoin per harinya adalah 0,00041 Bitcoin per hari. Ya, nah saya ingin tegaskan kepada Anda semua bahwa hasil mining Bitcoin ini bukan fix, bukan kontrak. Ini adalah ilustrasi berdasarkan hasil 10 hari terakhir yang terjadi di iMine ya. Dan nanti Anda bisa dengarkan di slide belakang bagaimana hasil tambang ini yang bisa mempengaruhi hasil tambang ini ada beberapa faktor ya. Nah, dengan melakukan mining Bitcoin di iMine ya, di mana kontraknya adalah 1.300 hari, maka Anda tinggal kalikan saja. Yaitu 0,00041 Bitcoin dikalikan 1.300 hari, maka Anda total mendapatkan 0,5333 Bitcoin. Ya, tentunya Anda bisa lihat ini jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan ketika Anda saving Bitcoin hari ini. Ya, jadi dengan melakukan penambangan Bitcoin, maka di masa depan Anda bisa jadi memiliki saldo Bitcoin yang jauh lebih banyak dibandingkan Anda hanya beli, simpan, dan jual di masa depan. Berikutnya sahabat sekalian, saya ingin sekali menyampaikan kepada Anda bahwa di dunia ini mining Bitcoin itu banyak sekali yang fake atau palsu, atau kita sebut sebagai investasi bodong, atau kita sebut sebagai money game ya. iMine adalah penambangan Bitcoin yang real ya, di mana ada beberapa ciri-ciri yang Anda bisa cek ketika Anda ingin mengetahui apakah penambangan tersebut betul-betul penambangan atau sekedar investasi bodong atau money game gitu ya. Yang pertama yang harus Anda cek adalah di iMine itu hasil miningnya itu fluktuatif. Jadi ketika Anda menemukan ya di luar sana ada hasil mining Bitcoin yang hasilnya fix, Anda harus hati-hati. Karena biasanya kalau Anda mendapatkan hasil tambang yang fix, maka itu kemungkinan besar adalah money game atau permainan uang ya. Nah, di iMine hasil miningnya fluktuatif.
Di mana hasil mining atau hasil tambang itu seharusnya ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah harga Bitcoin itu sendiri. Dan yang kedua adalah biaya listrik. Dan yang ketiga adalah biaya maintenance daripada mesin tersebut. Karena betul-betul ada penambangannya, maka mesinnya betul-betul ada, lokasi penambangannya ada, dan betul-betul ada orang atau perusahaan yang melakukan maintenance terhadap mesin dan kelistrikan tersebut. Ya, sehingga seluruh hasil mining Anda tentunya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi, ya. Yang kedua, tentunya secara sederhana Anda bisa melihat mesin mining ya secara fisik. Karena mesin mining itu bukan tidak kelihatan, harusnya kelihatan dan ada mesinnya. Ya, dan lokasi penambangannya juga ada. Anda bisa kunjungi, Anda bisa datangi. Ya, jadi ketika Anda menemukan penambangan Bitcoin yang Anda tidak bisa temukan mesinnya, Anda perlu bertanya-tanya, ya. Yang ketiga, iMine dikelola oleh perusahaan profesional. Seperti yang saya bilang tadi, sahabat sekalian, penambangan Bitcoin bukanlah sebuah proses bisnis yang sederhana, memerlukan sumber daya yang luar biasa, ya, memerlukan lahan, ya, memerlukan kelistrikan yang juga sangat luar biasa, memerlukan maintenance juga yang sangat luar biasa, dan perlu sumber daya manusia juga yang luar biasa. Oleh sebab itu, penambangan Bitcoin yang betul-betul bisa bagus harus dikelola oleh perusahaan profesional. Anda tidak bisa membiarkan yang namanya perusahaan yang tidak profesional melakukan penambangan Bitcoin, ya. Nah, jadi inilah 3 ciri-ciri daripada penambangan Bitcoin yang real, yang betul-betul melakukan penambangan. Lalu sahabat sekalian, kita kembali kepada pertanyaan awal tadi. Apakah menambang Bitcoin hari ini masih menguntungkan? Mari kita lihat potensi keuntungan daripada penambangan, ya. Kita semua dan saya yakin Anda tahu semua bahwa total Bitcoin yang akan ditambang adalah 21 juta Bitcoin saja. Sekali lagi, supply Bitcoin hanya 21 juta Bitcoin saja. Tidak lebih dan tidak kurang, ya. Nah, faktor inilah yang membuat harga Bitcoin itu melambung terus makin tinggi di masa depan. Karena supply-nya terbatas, ya. Supply-nya sekali lagi terbatas, ya. Nah, sejak tahun 2008 hingga 2024 sudah ditambang sebanyak sekitar 19,6 juta Bitcoin, ya, sehingga untuk menghabiskan 21 juta Bitcoin sampai dengan 2140, ya, itu akan ditambang lagi sebanyak sekitar 1,3 juta Bitcoin saja. Ya, tentu saja ini akan menjadi peluang untuk Anda. Karena makin sedikit yang ditambang, tingkat kesulitannya mungkin makin tinggi. Namun sekali lagi, ya, fee yang Anda dapatkan juga akan makin besar. Ya, dan inilah peluang untuk Anda dalam melakukan penambangan Bitcoin. Jadi dalam melakukan penambangan Bitcoin, Anda mendapatkan hadiah penambangan atau fee transaksi. Tentu saja setiap Anda berhasil melakukan verifikasi transaksi dan juga melakukan penyimpanan data blockchain, ya. Dan penambangan dilakukan dengan mesin yang ada di slide. Anda bisa lihat, itu mesinnya, ya, dihubungkan dengan superkomputer yang melakukan penambangan 24 jam nonstop tanpa henti untuk melakukan verifikasi transaksi dan sekaligus menyimpan seluruh data-data transaksi Bitcoin. Dan Anda lihat di belakangnya itu adalah salah satu lokasi penambangan daripada iMine yang ada di Amerika Selatan, ya. Jadi dalam melakukan penambangan ada 2 cara untuk mining atau menambang. Anda bisa beli mesin atau Anda bisa sewa mesin. Kita lihat perbedaannya. Perbandingan antara beli dan sewa mesin, ya. Yang pertama adalah kalau misalnya Anda hari ini ingin memiliki atau mendapatkan hasil tambang dari mesin dengan kapasitas 16 terahash per second, ya. Jadi terahash per second adalah power atau kecepatan mesin tersebut melakukan verifikasi transaksi. Kalau kita lihat harga beli daripada mesin tersebut, ya, yang 16 terahash per second itu 110 juta rupiah kalau Anda beli hari ini. Anda bisa cek di Tokopedia atau di online harga mesin daripada tambang Bitcoin, ya. Nah, di mana kalau Anda sewa, ya, dengan 16 terahash per second, Anda tidak perlu mengeluarkan uang 110 juta. Anda cukup mengeluarkan uang 500 USDT saja, atau cuma sekitar 9,5 juta saja, ya. Dan Anda sudah bisa mendapatkan hasil tambang dalam waktu tertentu, ya. Kalau misalnya Anda ingin mendapatkan tambahan lagi, Anda bisa tambah sewa mesin lagi, seperti itu. Jadi Anda tidak perlu mengeluarkan biaya cukup mahal untuk membeli mesin. Saya akan perlihatkan contoh satu lagi. Misalnya kita lihat mesin dengan kapasitas 336 terahash per second. Tentunya yang powernya lebih besar, yang kecepatan transaksinya makin kencang gitu, ya. Penyimpanan data juga makin kencang dan tentunya fee Anda juga makin kencang gitu, ya. Nah, kalau Anda beli hari ini, Anda bisa cek sekali lagi di online, ya. Harga mesinnya adalah 3,6 miliar.
Luar biasa ya, mahal sekali ya. Sementara kalau Anda sewa ya dengan kapasitas 336 terahaus di iMine, Anda cukup mengeluarkan uang 10.500 USDT atau hanya sekitar 199 juta saja. Ya, nah jadi sekali lagi sangat jauh sekali uang yang harus Anda keluarkan dengan sewa mesin. Sangat jauh lebih murah maksud saya ya. Nah, sekali lagi harga mesin ini diperkirakan dengan menggunakan harga mesin merek Ironminer ya. Tentu saja ada perbedaan harga dengan mesin merek lainnya tentunya ya. Nah, jadi sekali lagi sahabat sekalian ya, kalau misalnya hari ini ya Anda dengan uang 110 juta ya kan, Anda kalau beli mesin itu Anda hanya bisa dapat 16 terahaus per second, bayangin ya. Dengan uang 110 juta kalau Anda beli, Anda hanya punya mesin 16 terahaus per second. Belum lagi Anda beli mesin tidak cukup sampai di situ. Anda harus ngurusin biaya listrik, Anda harus ngurusin maintenance ya, dan Anda harus memantau terus yang namanya mesin Anda. Nggak bisa Anda biarin bekerja begitu saja ya. Nah, namun kalau Anda sewa mesin di iMine dengan uang 110 juta, Anda akan mendapatkan sewa mesin dua, yaitu mesin basic dan mesin standar. Dan itu pun nggak sampai 110 juta, yaitu totalnya cuma 104,5 juta. Ya, dan Anda mendapatkan total power adalah 176 terahaus per second. Bayangin ya, dengan uang yang kurang lebih sama, kalau Anda beli hanya Anda dapat kekuatan 16 terahaus per second, tapi kalau Anda sewa, Anda dapat kekuatan 176 terahaus per second. Dan otomatis ini membuat Anda bisa mendapatkan hasil tambang atau fee transaksi yang tentunya jauh lebih besar. Dan yang menariknya adalah kalau Anda sewa, Anda nggak perlu mikirin biaya listrik, Anda nggak perlu mikirin maintenance, dan Anda tidak perlu memantau karena semuanya sudah diberikan bersih untuk Anda. Tentunya sekali lagi lebih menguntungkan ketika Anda menyewa mesin hari ini dibandingkan kalau Anda beli mesin untuk penambangan Bitcoin. Berikut adalah paket penambangan daripada iMine. Ada sekitar 5 jenis paket mesin yang ada di iMine. Yang pertama adalah Micro. Biaya sewanya adalah 500 USDT, kalau dirupiahkan sekitar 9,5 juta. Di mana power mesin yang Anda dapatkan adalah 16 terahaus per second dan masa kontraknya adalah 1.300 hari. Ya, dan ilustrasi hasilnya adalah sekitar rata-rata 0,00018 Bitcoin per hari atau total selama 1.300 hari sekitar 0,0234 Bitcoin. Di mesin mini, Anda bisa dapatkan dengan biaya sewa 1.000 USDT atau sekitar 19 juta rupiah, di mana power mesinnya 32 terahaus per second ya selama 1.300 hari, dan ilustrasi hasilnya adalah 0,000036 Bitcoin per hari, sehingga total selama 1.300 hari kurang lebih adalah 0,0468 Bitcoin. Kemudian mesin basic adalah 2.000 USDT, Anda dapatkan dengan 38 juta. Power mesinnya 64 terahaus per second selama 1.300 hari juga. Anda mendapatkan kurang lebih 0,00007 Bitcoin per hari atau total 0,091 Bitcoin. Ya, mesin standar 3.500 USDT Anda dapatkan dengan 66,5 juta dengan power mesin 112 terahaus per second. Ya, dimana kontraknya juga sama 1.300 hari. Dan Anda mendapatkan kurang lebih 0,0012 Bitcoin per hari atau total selama 1.300 hari adalah 0,156 Bitcoin. Mesin Gold 10.500 USDT totalnya adalah 199,5 juta, di mana power mesinnya adalah 336 terahaus per second selama 1.300 hari. Dan ilustrasi hasilnya adalah 0,00041 Bitcoin per hari atau total 0,533 Bitcoin. Dan sekali lagi, ini adalah ilustrasi hasil berdasarkan histori di masa lalu, sekitar 10 hari terakhir. Dan ini bukan merupakan kontrak. Ya, jadi sekali lagi, sahabat sekalian, hasil Bitcoin yang Anda terima sangat tergantung sekali lagi tadi faktor yang sudah saya sebutkan. Dan sangat tergantung juga dengan promo-promo yang diberikan oleh perusahaan. Karena hari ini ada dalam beberapa masa promo untuk kapasitas mesin. Ya, Anda mendapatkan bonus tambahan untuk power mesin. Ya, jadi sekali lagi, inilah paket penambangan iMine. Anda bisa pilih sesuai dengan keinginan Anda untuk bisa mengumpulkan aset Bitcoin di masa depan. Tentu saja sahabat sekalian, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ketika Anda menyerahkan penambangan Bitcoin ini pada sebuah perusahaan, Anda harus memastikan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang punya kapasitas, punya pengalaman, dan profesional. CEO daripada iMine adalah George Mesquita. Ya, beliau adalah orang Amerika Selatan yang sangat profesional yang ditunjuk oleh para owner daripada perusahaan ini untuk mengembangkan iMine di seluruh dunia. Tentu saja George Mesquita didukung oleh para owner yang luar biasa daripada iMine, yaitu Eyal Abramovich. Eyal Abramovich adalah CEO daripada Mindbase. Anda bisa cek siapa itu Mindbase. Mindbase adalah perusahaan
penambangan Bitcoin sejak tahun 2017, di mana Minebase memiliki banyak sekali lokasi tambang di dunia, di Cina, di Rusia, di Uzbekistan, di Kazakhstan, dan hari ini ada di Amerika Selatan. Eyal Abramovich dan juga iMine dan juga Josh Mosquita didukung juga oleh Mr. Hanil Park, Korea Selatan. Beliau adalah CEO daripada IDAM. IDAM adalah sebuah komunitas pencipta atau para investor cryptocurrency di dunia dan tentunya paling besar di Korea Selatan yang telah mengembangkan komunitas di seluruh dunia dan tentunya saat ini secara bersama-sama mengembangkan iMine di seluruh dunia bersama dengan Anda. Komunitas penambang iMine sudah berjalan 2 tahun hingga hari ini di 2024 ya. Jadi begitu banyak sekali para investor kripto, komunitas kripto di dunia bergabung dalam iMine untuk melakukan penambangan secara simpel, sederhana, interaktif dan tentunya menguntungkan bersama iMine ya. Dan tentunya ini saat Anda untuk bergabung bersama dengan kami ya. Anda bisa lihat itu foto mereka bertiga secara bersama-sama, CEO daripada iMine, CEO daripada Minebase dan juga CEO daripada IDAM. Jadi sahabat sekalian, selamat datang di iMine, selamat bergabung dalam komunitas kami ya. Crypto Academy akan selalu siap mendukung Anda untuk memberikan edukasi mengenai perjalanan panjang Anda bersama dengan iMine. Dan sekali lagi ini adalah bukan saran keuangan yang harus Anda ikuti. Anda bisa konsultasikan lebih dalam kepada ahli keuangan Anda atau Anda bisa konsultasikan kepada orang yang lebih memahami mengenai dunia cryptocurrency. Sekali lagi, semua bisnis selalu ada resikonya. Anda pahami betul resiko penambangan Bitcoin yang ada di iMine. Namun yang jelas satu hal yang pasti, iMine dikelola oleh perusahaan yang profesional, hasil tambangnya merupakan hasil tambang real, sehingga resiko bisnisnya adalah resiko bisnis real yang ada di dunia ini ya. Jadi sekian dari saya ya, silakan pelajari di www.imine.com. Sukses selalu.